Judulnya tema bulan ini adalah restoration, pemulihan, melanjutkan tema kita di bulan kemarin. Setelah kita bertobat, kita menyesal, bertobat, dan ternyata ada sesuatu yang harus dipulihkan dari hidup kita. Tentang restorasi, saya tidak menitik beratkan pada arti restorasi ya, karena nggak tahu tuh dari kemarin itu Tuhan bicara tentang sesuatu aja, bagaimana Tuhan nanti memulihkan hidup kita. Restorasi itu adalah proses pemulihan atau pengembalian sesuatu keadaan semula, baik secara fisik, bentuk, atau fungsinya. Jadi kalau kita sudah bertobat, ada satu pemulihan yang tanpa kita sadari, kenapa sih perlu dipulihkan? Pemulihan atau pengembalian sesuatu ke keadaan semula. Artinya berarti tadi keadaan semulanya nggak seperti ini nih. Tadi misalnya bentuknya, fungsinya secara fisik mungkin A, terus berubah jadi B. Berarti kita harus kembalikan ke A. Jadi ada pengembalian, pemulihan, kembali lagi seperti kita pemulihan tentang kesehatan, kembali lagi dipulihkan kesehatannya supaya sempurna, supaya sehat gitu. Yang tadi sakit jadi sehat. Dan itu adalah proses, dan proses ini kemungkinan nih tanpa kita sadari atau kita sadari tapi kita tidak bisa lepas dari itu. Pertanyaan adalah mengapa kita butuh dipulihkan? Kadang kita nggak tahu apakah kita harus dipulihkan atau enggak. Kita baca di Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Jadi kenapa kita butuh dipulihkan? Iblis menghancurkan gambar diri kita. Gambar diri itu dikatakan di ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi gambar ini bukan secara fisik, tapi adalah karakter. Tuhan menciptakan kita serupa. Pada awalnya Tuhan sudah merencanakan bahwa kita diciptakan serupa dengan Allah, segambar dengan Dia secara karakter. Karena nanti yang akan membawa kita kembali kepada Tuhan itu bukannya tubuh jasmani kita ya, tetapi roh, karakter yang sudah terbentuk gitu. Nah, kenapa harus sesuai gambar diri itu? Karena dikatakan supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, gunung-gunung di udara, ternak, seluruh bumi yang merayap. Jadi Tuhan mau kita sebagai manusia, kalau kita punya karakter yang segambar dengan Allah, kita bisa menguasai semuanya. Menguasai bumi, menguasai segala sesuatu yang ada di bumi ini, yang di udara, di laut, yang merayap, di tanah. Kemudian dikatakan di ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Jadi cuma ada dua jenis, laki-laki dan perempuan. Bukan lapar laki-laki perempuan ya, laki menjadi perempuan atau perempuan menjadi laki. Tapi laki-laki dan perempuan diciptakannya dia. Nah, ini adalah planning Tuhan. Ini adalah rencana awal Tuhan menciptakan manusia. Karena Tuhan tahu lah, manusia pasti akan berkembang biak. Akan ada keturunan. Dan sudah diberikan kuasa untuk menguasai seluruh bumi. Semua, apapun itu yang ada di bumi. Itu adalah planning Allah dari awal, dari semula. Nah, iblis menghancurkan gambar diri itu lewat dosa Adam dan Hawa ya. Hingga gambar diri itu, karakter itu menjadi rusak. Karena sesuatu yang sudah dirusak bukan tidak bisa dikembalikan, tapi butuh proses yang tadi namanya pemulihan gitu. Nah, iblis merusak itu melalui Adam dan Hawa. Waktu mereka melakukan dosa, tadinya mereka telanjang karena dalam kekudusan, mereka hidup dalam kekudusan, mereka nggak malu sama-sama telanjang. Tapi setelah dosa itu, mereka dikuasai oleh dosa. Dosa itu memisahkan manusia dengan Allah, memisahkan kekudusan, memisahkan hubungan kita dengan Tuhan. Dan pada akhirnya apa yang sudah direncanakan oleh Tuhan itu menjadi hancur, dan iblis menghancurkan itu. Karena tahu manusia adalah daging yang bisa dihancurkan. Dan pada akhirnya kenapa kita butuh dipulihkan? Karena itu dosa sudah menguasai kita sampai sekarang ini. Makanya kalau misalnya ada orang bilang ada bayi yang meninggal gitu, oh itu bayi-bayi yang tidak berdosa. Oh jangan salah, kita sudah ada keturunan dosa. Dosa itu sudah diturunkan oleh Adam dan Hawa. Bukan mereka tidak berdosa, benih dosa itu ada. Cuma kalau bayi ya tetap aja mereka belum sampai melakukan, tapi benih itu sudah ada.
Mereka nggak mungkin melakukan untuk mencuri, berbohong ya, karena masih bayi. Tapi setelah dewasa, benih itu akan tumbuh untuk menjadi yang baik atau yang buruk. Tapi yang penting, yang pasti, benih itu sudah ada. Dan iblis menghancurkan rencana Tuhan. Jadi sesuai dengan firman Tuhan juga yang tertulis di Yohanes 10 ayat 10. Iblis itu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Akibatnya gambar diri kita yang rusak ini akan terus sampai berabad-abad. Nah, akibat gambar diri yang rusak, yang sudah dirusak iblis, yang pertama itu kita tidak bisa menerima diri kita. Secara pribadi mungkin tanpa kita sadari. Bisa jadi kenapa kita nggak bisa menerima diri kita secara pribadi, itu adalah dosa dari keturunan dari orang tua kita, keturunan ketiga, keempat. Mungkin di keturunan kita ada yang kawin cerai, ada yang okultisme, ada yang kata-katanya kasar, ada yang kita dibedakan di antara keluarga. Jadi dosa itu ada, turun-temurun itu ada. Apalagi buat keluarga-keluarga kita, orang tua kita yang belum dipulihkan oleh Tuhan. Itu akan turun ke kita tanpa kita sadari. Dan gambar diri yang rusak itu, kita nggak bisa menerima diri kita apa adanya gitu, bahwa ya kita diciptakan Tuhan seperti ini. Kan Tuhan sudah punya planning. Saya pribadi, saya akan berbentuk, badan saya akan begini, muka saya begini, sifat saya, karakter saya begini. Nah, itu sudah dibentuk. Tapi iblis karena ada benih itu yang membuat saya tidak bisa menerima diri saya gitu ya. Contoh, waktu saya kecil ya, saya itu sering mendengar bapak saya bicara kasar gitu ya. Kalau ngomel kayak bahasa binatang gitu udah keluar gitu ya. Itu membuat hati saya terluka. Pada saat gambar diri itu dirusak ya, membuat hati terluka, kita nggak bisa menerima. Oh ya, emang saya begini. Kita menerima kekurangan diri kita, rusaknya itu kita terima gitu ya. Buktinya bapak saja nggak menghargai gitu ya. Nah, tanpa kita sadari seperti itu, masa lalu kita dirusak iblis itu lewat orang tua, lewat kutuk, lewat okultisme, lewat sifat-sifat orang tua kita yang mungkin yang saya sebutkan tadi ya. Dan walaupun kita dari kecil mungkin kita lahir langsung Kristen gitu ya, tidak menjamin kita tetap bisa on fire dalam Tuhan. Nah, yang kedua itu kita nggak bisa bertumbuh dalam Tuhan. Karena bapak saya dulu Muslim, ibu saya Kristen, tapi ya Kristen masih jarang ke gereja, ya belum bertobat ya. Masa kecil saya itu saya kadang-kadang ya sama teman-teman di sini kan mayoritas Muslim. Saya ikut ngaji, nanti hari Minggu ikut sekolah Minggu gitu aja. Nanti hari Jumat kami ada pengajian gitu ya, pengajian sama teman-teman gitu. Jadi ikut dua-duanya karena nggak ngerti gitu ya. Mesti ikut siapa nggak ngerti juga karena bapak saya Muslimnya nggak taat, ibu saya Kristennya nggak taat. Jadi ya bingung juga ikut teman jadinya. Nah, tapi ada juga teman-teman yang lain ya, dari kecil, dari lahir memang udah Kristen. Tapi itu kita nggak akan bisa bertumbuh. Karena apa? Ada sesuatu yang iblis rusak di hati kita, yang belum dipulihkan. Jadi yang dirusak itu masih ada di dalam diri. Tapi itu kemungkinan besar kita nggak menyadari. Karena itu sudah ada di dalam diri kita, ya udah berjalan aja. Berjalan sesuai dengan apa yang kita alami gitu. Sesuai dengan ya memang begitu, apa adanya, ya udah berjalan aja. Tanpa kita menyadari, itu membuat kita tidak bisa bertumbuh. Kita Kristen memang, kita melayani memang. Kita bisa jadi hidup kita seperti anak sulung. Lukas 15 ayat 28 sampai 32. Kita mau baca, kondisi kita sama seperti anak sulung yang sudah bertahun-tahun, dikatakan di ayat 29. Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa. Telah bertahun-tahun kita menjadi orang Kristen, melayani Tuhan bertahun-tahun. Semua kita lakukan. Kita jadi multi talent, semua jadi multitasking. Wah, semua multi lah kita bisa melayani. Apa yang enggak? Sempurna. Dia menunjukkan, Bapak aku sempurna loh. Bapak aku enggak pernah melanggar. Tapi sedihnya, si sulung ini ternyata bisa jadi ini seperti kita. Si sulung ini, dia enggak merasakan kasih Bapak. Dia merasa diri terlalu sempurna, sangat sempurna. Jadi nggak butuh yang namanya untuk dipulihkan. Dia kenapa nggak butuh? Dia nggak sadar kalau dia itu tidak dipulihkan, belum dipulihkan, karena dia tidak menerima adiknya yang bertobat. Kalau misalnya hati kita murni di hadapan Tuhan, kita sudah dipulihkan ya,
pasti kita akan seneng dong. Adik kita yang tadinya hilang, tadinya pergi, terus kembali bertobat, mesti kita happy. Tapi yang dirasakan dia itu beda. Justru dia menolak, dia marah. Maka marahlah dia, marahlah anak sulung itu, nggak mau masuk, nggak mau bergabung. Itu adalah tanda dia belum dipulihkan. Bisa jadi kita seperti itu. Bertahun-tahun, nggak tahu berapa lama, belasan tahun, mungkin puluhan tahun, nggak menyadari bahwa sebenarnya ada sesuatu yang belum dipulihkan di hati kita, bahwa ada sesuatu yang belum beres di hati kita. Dikatakan di ayat ke-30, tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan. Oh, dia mulai berontak. Tuhan, kok dia begini ya? Kenapa orang lain tuh bisa begini? Kok orang lain bisa begitu ya Tuhan? Saya pelayanan loh Tuhan. Saya full time Tuhan. Saya begini, saya pegang ini. Tapi kok saya hidup begini-gini aja, saya nggak diberkati. Saya lihat orang lain, wah yang hidupnya biasa-biasa aja diberkati Tuhan. Saya lihat si bungsu yang menghabiskan makanan, yang menghabiskan harta. Balik lagi, Papa masih berkati dia, malah diadakan pesta. Jadi ada satu iri hati. Nah ini hal-hal yang belum dipulihkan. Kenapa? Si sulung ini nggak menyadari. Dia memang tinggal di rumah Bapak, tapi dia tidak mengalami kasih Bapak. Dia ada bersama-sama dengan Bapak, tapi dia tidak merasakan sukacita apa yang Bapak miliki. Justru dia nggak menikmati gitu, nggak mengalami hal-hal yang baik yang Tuhan kasih. Sebenarnya kita bersyukur ya, dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang belum mengenal Tuhan. Tapi karena kita belum dipulihkan, kita belum sampai di titik itu, kita nggak menyadari bahwa iblis yang sedang merusak. Kita seperti tikus yang ada di gudang, dia mati justru di tempat yang banyak makanannya. Mati dia, karena bisa jadi kekenyangan, nggak bisa mengatur. Sama seperti kita, bisa jadi kita seperti si sulung ini. Kita hidup bersama Tuhan, kita melayani Tuhan, kita berdoa, kita baca firman Tuhan, tapi ada sesuatu yang belum dipulihkan di hati kita. Ada sesuatu yang membuat kita menormalisasikan, oh iya memang iya Tuhan, memang hidup saya begini, memang saya begitu. Dan untuk bagian selanjutnya, bagian mana yang harus dipulihkan nih? Tubuh. Kalau kita sakit, iya memang kita bisa pulihkan dengan minum vitamin, minum obat, istirahat yang cukup. Tapi itu, tubuh itu akan hancur ya pada saatnya. Kita meninggal, tubuh ini nggak dibawa. Kita akan diganti kepada tubuh kemuliaan. Artinya itu hanya bersifat sementara, hanya bersifat di luar gitu ya. Sedangkan Tuhan tidak memperhatikan apa yang ada di luar. Tuhan akan perhatikan apa yang di dalam. Di dalam dulu, baru keluar. Yang kedua, jiwa. Jiwa itu pikiran, perasaan, kehendak. Apapun yang ada di dalam jiwa kita ini, yang kita alami itulah yang harus dipulihkan. Jiwa, yang terutama adalah jiwa. Kenapa harus dipulihkan? Tuhan mau kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan mau kita bertumbuh. Tuhan mau kita tidak hidup seperti si sulung. Tuhan mau kita menerima, menguasai semuanya, yang apa yang ada di bumi. Tuhan mau kita bebas, Tuhan mau kita lepas. Kenapa jiwa? Karena iblis ingin merebut jiwa. Ya, sesuai dengan ini nepes ya, jiwa. Tapi jiwa yang seperti apa? Jiwa yang sakit kah? Jiwa yang enggak waras? Jiwa yang sedang terluka? Atau jiwa yang benar-benar Tuhan udah pulihkan gitu kan? Ini jadi pertanyaan besar. Jangan sampai ya, kita pelayanan kemana-mana, kita boleh menjangkau jiwa-jiwa, tapi sebenarnya jiwa kita sendiri lagi enggak dipulihkan. Jiwa kita ini lagi sakit, lagi terluka, lagi mengalami sesuatu yang kita nggak sadar. Tuhan mau kita dipulihkan. Saya beberapa tahun yang lalu, waktu saya masih kerja di Sunter ya, saya pernah mengalami ada satu masalah yang saya lupa. Jadi masalah itu membuat saya tuh nggak bisa tidur 3 hari 3 malam. Saya tahu dari mana? Karena nanti jam 10 saya udah di tempat tidur, tapi mata ketutup, tapi pikiran masih jalan. Saya tahu ibu bapak saya bangun jam 4 pagi, saya dengar bunyi jam, tik, 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 tik. Nanti jam ini saya mesti nyuci, mesti itu saya lakukan. Saya nggak pernah ngomong waktu itu ya. Kalau saya tuh nggak bisa tidur, saya nggak tahu. Jadi saya pikirin masalah itu. Kadang saya nangis, saya pikirin itu. Sampai hari ketiga. Nah, kelemahan saya adalah, ini dari dulu ya sampai sekarang.
Kalau saya kurang tidur, saya begadang gitu, pasti saya nggak enak badan. Pasti saya masuk angin, terus kepala kelayangan, begitulah. Nah, selama 3 hari berturut-turut itu, saya nggak sakit. Saya sehat, saya kuat, saya makan normal seperti biasa aja, berjalan seperti biasa. Saya buat tidur nggak bisa, ini pikiran jalan terus. Hati saya, jiwa saya tuh aduh mikir ini, mikir itu. Aduh ada perasaan kadang-kadang nangis, sedih. Wah udah campur aduk tuh. Itu hari ketiga. Nah di hari keempat, saya bilang sama Tuhan, ini kenapa saya Tuhan? Itu saya nggak menyadari ya, pikir saya normal, biasa aja. Buktinya saya nggak sakit kok. Saya nggak minum obat, saya nggak apa-apa. Biasa-biasa aja, saya kerja normal, nggak melakukan kesalahan gitu. Biasa kalau orang kurang tidur, stamina bisa menurun ya, dan kualitas pekerjaan juga menurun. Tapi ini saya nggak. Dan di hari keempat, nah di kantor saya yang dulu, itu ada ruang doa. Jadi di hari keempat itu, saya bilang sama Tuhan, saya masuk ke ruang doa pas jam istirahat. Saya ambil gitar, cuman genjreng-genjrengnya, saya bilang, Tuhan, ini bukan Wisni Tuhan. Saya bilang itu, ini bukan saya Tuhan. Tuhan tolong, saya nggak mungkin. Ini logika saya mulai jalan. Logikanya nggak mungkin saya bisa sehat seperti ini. Secara tubuh saya nggak normal, saya bilang itu. Saya itu tidur kemalaman, bangun pagi aja masuk angin, nggak enak badan, bla bla bla. Ini 3 hari 3 malam. Wah, saya ngomong terus sama Tuhan ya. Saya mulai nyembah Tuhan. Bilang, ini bukan Wisni Tuhan. Ini saya nggak tahu kenapa. Wah, itu saya nangis. Jadi di kantor saya dulu karena itu bengkel ya, jadi kita ada bel masuk dan bel pulang gitu. Nah itu kan jam istirahat, jadi kalau bel masuk itu 2 kali, masuknya kan jam 1 kurang 5 tuh udah bel, nanti jam 1 bel lagi gitu. Nah itu jam 1 kurang seperempat itu tiba-tiba saya ngantuk luar biasa. Wah ini 3 hari 3 malam, saya bilang Tuhan saya nggak mau tidur. Saya nggak mau tidur karena udah pasti bablas bisa sampai sore nih. 3 hari 3 malam, bayangkan nggak tidur sama sekali gitu. Tapi saya nggak bisa tahan, akhirnya saya tertidur. Saya tertidur terus bel bunyi dong ya. Jam 1 kurang 5, artinya saya cuma 10 menit tidur. Kaget saya. Tapi waktu saya bangun ya, itu dalam keadaan fresh banget. Tubuh saya yang tadinya saya ngerasa sehat ya, tapi ini lebih sehat gitu. Ternyata tanpa saya sadari sebenarnya tubuh saya itu udah mulai ada lemah, bukannya lemah ya, saya nggak menyadari aja kalau itu nggak sehat sebenarnya. Karena waktu saya bangun tuh Tuhan, kayak saya tuh kayak disiram air, kayak mandi di air terjun gitu. Sehat banget, kayak wah fresh banget. Saya bilang Tuhan, saya 10 menit loh cuma tidur loh Tuhan, tapi bisa fresh ini. Ya udah saya mulai kerja, dan hari besoknya kami ada doa di gereja ya. Saya sharing tentang yang saya alami itu. Waktu itu gembala saya yang dulu ya, Om Daniel, dia bilang, Wisni, kamu tahu, jiwa kamu itu sedang dikuasai iblis. Puji Tuhan otak kamu waras. Kalau kamu otak kamu nggak waras, iblis itu merebut jiwa kamu dan kamu bisa kayak orang gila. Jadi awalnya orang gila begitu. Ada yang awal-awal nggak bisa tidur. Dia merasa itu adalah hal yang normal, hal yang biasa. Oh bisa sehat kok, bisa melakukan semua aktivitas, nggak ada masalah. Tapi sebenarnya itu sedikit jiwa itu kamu sedang dikuasai iblis. Kalau lihat orang gila ya, kita nggak tahu dia tidur jam berapa, dia sehat-sehat aja, dia kuat. Tapi jiwanya itu direbut sama iblis. Dan puji Tuhan. Nah saudara, dari situ saya bilang, Tuhan ucap syukur. Kalau saya waktu itu nggak menyadari dan saya nggak tidur dalam hadirat Tuhan, saya tahu saya udah jadi orang gila. Benar saya nggak ada di tempat ini. Jadi saya mengucap syukur Tuhan merebut jiwa saya yang tanpa saya sadari. Jadi kenapa jiwa yang harus dipulihkan? Karena jiwa yang bisa direbut sama iblis, jiwa yang bisa dikuasai iblis, perasaan kita, pikiran kita, kehendak kita itu bisa direbut tanpa kita sadari. Kita merasa sesuatu yang normal. Oh iya, kalau misalnya seperti saya nggak tidur 3 hari 3 malam, hal yang wajar, saya sehat kuat. Tapi tanpa saya sadari itu akan menuju kepada orang gila itu. Pada akhirnya pikiran saya menjadi gila. Bisa jadi ada yang seperti itu. Tanpa saya sadari, ternyata waktu Tuhan pulihkan saya dan saya dilayani ya, dilayani sama gembala saya, ternyata saya menyimpan luka yang sangat dalam terhadap bapak saya. Saya menyimpan luka jiwa, saya menyimpan sakit hati yang saya simpan itu bertahun-tahun. Dari saya SMP, saya tidak bisa mengampuni bapak saya tidak bisa mengampuni orang-orang
Saya pernah mengalami pelecehan gitu. Kalau dulu ya pembelian, badan saya kan gemuk banget. Wah, saya dibilang apalah. Sekarang saya bisa ngomong, minum es cendol, pakai yogurt, rambut bondol, memang Yahud gitu. Saya bisa ngomong sekarang. Tapi dulu saya sakit hati. Wah, memang rambut saya bondol gitu ya. Wah, sakit hati yang itu. Waktu saya dipulihkan, jiwa saya dipulihkan. Inilah yang membuat saya bisa bertahan. Saya bisa bertumbuh. Saya bisa melayani Tuhan. Karena Tuhan sudah pulihkan saya. Saya bisa mendeklarasikan saya adalah produk dari Tuhan yang sudah dipulihkan. Dan saya punya kerinduan untuk kita semua bisa dipulihkan. Dipulihkan dari masa lalu. Dipulihkan dari hal yang tanpa kita sadari iblis sudah tanam benih ini. Benih ini sudah ada. Tinggal benih itu akan tumbuh seperti apa. Kalau kita tidak dipulihkan, kita tidak dihancurkan hal-hal yang menghalangi ini, kita akan menjadi sulung yang bertahun-tahun ada di rumah Bapak, bertahun-tahun bersama dengan Bapak, tapi kita nggak mengalami kasih Bapak, kita nggak mengalami pembebasan, kita nggak mengalami kelepasan, kita merasa bahwa itu hal yang biasa, hal yang wajar, hal yang lumrah, padahal tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita nggak mengalami pembebasan. Iblis mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu adalah tujuan dia. Sampai sekarang. Bukan berarti saya sudah dipulihkan terus bebas dari hal apapun. Enggak. Tetap aja ada yang namanya disakitilah inilah. Tapi beda dengan hati, jiwa saya, perasaan saya, kehendak, pikiran saya sudah bukan saya lagi. Tapi ini saya sudah dipulihkan. Ini sudah saya serahkan kepada Tuhan. Makanya kenapa? Kita harus setiap hari, pertobatan itu kan setiap hari, pemulihan pun setiap hari. Saya menyerahkan tubuh, jiwa, roh saya dalam Tuhan. Termasuk kalau saya mau tidur, saya bilang, Tuhan saya menyerahkan tubuh, jiwa, roh saya. Karena saya nggak tahu apakah nanti malam saya dipanggil Tuhan. Apakah nanti begitu bangun, oke, tubuh saya sehat, tapi jiwa saya sakit, nggak mau juga kan? Ya kan? Saya nggak mau begitu bangun, saya jadi gila, apa stres, nah saya nggak mau. Tapi tubuh jiwa roh saya serahkan kepada Tuhan. Setiap saya mau tidur, Tuhan saya menyerahkan buat tubuh jiwa roh saya. Jadi jiwa ini yang perlu dipulihkan. Kita kepahitan dengan siapapun. Waktu saya dilayani, saya terikat dengan dosa yang tanpa saya sadari. Jadi saya dulu terikat dengan dosa masturbasi, saudara. Saya nggak menyadari bahwa itu adalah dosa. Karena saya pikir dosa itu kan kalau dilakukan, saya tidak pernah melakukan hubungan seks gitu ya, di luar nikah gitu. Jadi saya nggak dosa, saya tidak membunuh, saya tidak berdosa gitu ya. Tapi itu ada di pikiran saya dan itu saya lakukan. Saya merasa bahwa saya tidak berdosa. Tapi waktu saya dilayani, Tuhan bukakan semua. Iblis menipu kita dengan menganggap bahwa itu tidak berdosa, itu biasa saja. Iblis menaruh dalam pikiran kita, membuat kita tidak menyadari bahwa itu adalah dosa. Dosa dalam pikiran sama dengan dosa yang kita lakukan, sama dengan dosa yang kita perkatakan, itu sama aja. Nilainya sama di hadapan Tuhan. Dosa is dosa. Mau ngambil uang 2.000 dengan 2 miliar, dosanya sama gitu ya. Jadi waktu saya merasakan itu, saya nggak tahu ya, maksudnya saya tetap terikat dengan dosa itu. Ini jadi proses, tidak langsung. Waktu saya baca buku tentang api kekudusan Tuhan, wah saya ditegur Tuhan dengan luar biasa. Jam 2 pagi saya bangun, nih ngomong ke Om Daniel langsung, wah itu gembala saya, Tuhan. Iblis mulai bikin, jangan wis, ntar kamu gak pelayanan lagi loh, ntar kamu diusir dari gereja, ntar kamu begini. Wah, tapi sampai akhirnya saya doa Tuhan, kalaupun saya harus mulai dari awal, dari nol, saya diusir dari gereja karena saya ketua youth, saya melayani sekolah minggu, saya penari, saya ketua komsel, wah udah banyak begitu pelayanan ya. Tapi ternyata saya di balik itu saya melakukan masturbasi, saya siap Tuhan, saya siap itu dengan kekuatan dari Roh Kudus. Jadi saya dilayani oleh Bapak dan Ibu Gembala saya dan saya merasa bebas gitu. Kenapa saya bisa bicara? Iblis membuat udah itu aib, jangan diungkap. Tapi waktu saya sudah bebaskan, dipulihkan, saya berani ngomong ke semua, kemanapun saya berani, saya bisa ngomong. Saya bisa pelayanan ke luar kota. Sampai waktu itu saya juga pelayanan juga keluar kota. Dan saya, Tuhan pulihkan satu-satu.
hidup saya. Pemulihan itu proses, tapi dengan hati yang rindu ya. Setelah kita dibukakan ini, pilihan ada di tangan kita. Kita mau akan tetap seperti anak sulung yang bertahun-tahun tidak merasakan kasih Bapa, atau kita mau keluar dari anak sulung ini. Kita mau bebas, kita mau keluar, kita mau dipulihkan. Jangan sampai kita nanti sampai kita meninggal, hidup kita belum bebas. Kita bisa melayani secara jasmani. Kita bisa seperti Marta terus, tanpa kita bisa seperti Maria. Dua-dua harus balance. Marta nggak bisa jalan terus. Maria juga nggak bisa, tapi dua-dua harus balance ya. Kemudian roh ini, jiwa dan roh itu harus bersamaan. Setelah jiwa dipulihkan, kita dipulihkan dari sakit hati, luka jiwa, pulihkan dari ketidaknormalan di dalam hidup kita. Mungkin orang dunia pikir ya itu normal. Saya mikir gini sih, oh Tuhan ini nggak normal Tuhan, ini nggak sesuai firman Tuhan. Nah itu Tuhan ini bukan saya gitu. Itu buat saya itu normalnya begitu. Jadi nggak sesuai firman Tuhan, ya udah berarti itu nggak normal. Nah untuk sampai jiwa itu setelah dipulihkan, roh ini yang harus dibangun. Roh ini yang harus dikasih makan, sama dengan seperti tubuh. Tubuh itu dikasih makan, dikasih minum, dikasih vitamin, makan buah, sayur, nasi, bla bla bla. Roh juga diberi makan firman Tuhan, diberi makan penyembahan, diberi makan doa, diberi makan seperti itu. Makanannya juga roh, supaya roh dengan jiwa itu sama-sama bertumbuh. Jiwa kita sudah dipulihkan, oke, wah sudah bebas. Tapi kalau roh kita tidak dibarengi dengan pertumbuhan di dalam roh, pada akhirnya kita juga tidak akan bertumbuh dewasa. Setelah saya dipulihkan, saya tetap mengalami yang namanya disakiti orang, saya ngalami namanya dihianati, tapi beda dengan saya yang sebelum dipulihkan. Saya bisa mengampuni, saya bisa melihat dari sisi firman Tuhan, saya bisa melihat dari kacamatanya Tuhan, bukan kacamata saya lagi. Karena saya sudah dipulihkan, saya ada produk Tuhan yang sudah dipulihkan, dan saya mau roh saya juga bertumbuh gitu. Jadi buat kita yang belum mengalami pemulihan, menurut saya ya, bukannya saya merasa sok untuk paling rohani, enggak, tapi saya rindu karena saya sudah dipulihkan. Saya mau untuk semua teman-teman juga mengalami pemulihan. Pasti ada rencana Tuhan lah. Minta Tuhan, saya mau dipulihkan, saya mau Tuhan, apapun bagaimanapun caranya gitu. Jadi cara Tuhan, yang penting ada keinginan. Jiwa dengan roh harus dibarengi. Dan yang terakhir, kita buka di Mazmur 27 ayat 10. Sekalipun orang terdekat kita meninggalkan kita, sekalipun orang yang terdekat kita menyakiti kita, tapi Tuhan menyambut kita dengan tangan terbuka. Saya mengatakan, karena kamu mulia dan berharga, maka aku memberikan nyawa untuk kamu, untuk kita. Sekalipun kita mengalami hal yang pahit, yang tidak kita ingini ya, orang-orang terdekat menyakiti kita, Tuhan menyambut kita, apapun kondisi kita. Sekalipun kita ditolak, sekalipun hati kita hancur, sekalipun kita mengalami, mungkin kita mengalami buat perempuan-perempuan atau laki-laki mengalami pelecehan seksual, yang kita nggak terima. Tuhan, kenapa saya Tuhan, kenapa? Tuhan ada di mana? Waktu saya mengalami itu juga, Tuhan ada di mana? Firman Tuhan bilang, sekalipun ayahku dan ibuku, orang yang terdekat, ngalamin hal yang gak enak, Tuhan menyambut kita dengan tangan terbuka. Amin.